Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrio Herdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen files. Manajemen files ini adalah tugas dari Sistem Operasi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa material. Yang pertama, konsep files. Yang kedua, ada metode akses. Yang ketiga, ada struktur direktori. Yang keempat, ada struktur sistem file. Kelima, ada metode pengalokasian. Yang keenam, ada manajemen ruang kosong. Materi pertama yaitu konsep files. Apa sih file itu? File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Di sini ada dua tipe files. Yang pertama ada data, yaitu berupa karakter, numerik, dan binary. Tipe yang kedua adalah program. Penamaan files yang benar adalah nama .ekstensi. Contohnya adalah laporan.pdf, kemudian ada data mahasiswa.xlxs. Materi kedua adalah metode akses. File menyimpan informasi. Apabila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca oleh memori. 3 jenis metode akses. Yang pertama ada sequential access. Sequential access dapat membaca semua page atau record dari awal. Tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Baik jika digunakan pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access. Direct access terdiri dari page atau record dibaca tidak terurut. Penting untuk sistem basis data. File dilihat dan sederetan blok yang berindeks. Pembacaan dapat berupa beberapa metode. Metode akses ini berdasarkan model disk dari suatu files, memungkinkan acak dan sembarang blok files, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Metode akses yang ketiga yaitu other access method. Metode akses lainnya dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku. Selanjutnya ada struktur direktori. Direktori adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua files. Di sini ada 4 jenis struktur direktori, yaitu single level directory, two level directory, tree struktur directory, acyclic graph directory. Struktur sistem file. Struktur sistem file terdapat dua pengertian, yaitu unit penyimpanan logika dan sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada media penyimpanan sekunder atau disk. Kemudian ada metode pengalokasian. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian. Yang pertama ada cognitive allocation, yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Yang kedua ada linked allocation, itu dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation. Yang terakhir ada indexed allocation, yaitu setiap file memiliki indeks dan direktori terdiri dari pointer ke indeks blok. Manajemen ruang kosong. Materi terakhir ini yaitu untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong, sistem membuat daftar ruang kosong.
Daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Di sini terdapat 4 metode manajemen ruang kosong. Yang pertama ada bit vector, kemudian ada linked list, kemudian ada grouping, dan counting. Bit vector adalah ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Linked list membuat list antar blok-blok yang kosong di dalam disk. Kemudian ada grouping. Grouping adalah menyimpan buah alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. Yang terakhir ada counting, yaitu free space list menyimpan alamat blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong lainnya yang mengikuti. Sekian materi dari saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.